Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ulfiza dengan NPM 24061043.007 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Yahkual. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah instrumen non-tes dari kelas 02 dengan dosen pengampu Ibu Jamilah Aini Nasution, SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan menginterpretasikan hasil olah data inspektoris tugas perkembangan atau sering disebut dengan ITP. Nah, di sini yang pertama ada interpretasi berdasarkan diagram profil kelompok. Nah, di sini rata-rata capaian tingkat perkembangan mahasiswa keseluruhannya adalah 5,5 ditandai dengan garis berwarna oranye. Lalu diagram biru di atas menunjukkan rata-rata capaian perkembangan mahasiswa. Capaian tingkat perkembangan tertinggi terdapat pada aspek landasan hidup religius dengan nilai 5,7. Selanjutnya diikuti dengan kesadaran tanggung jawab dan peran sosial sebagai pria atau wanita dengan nilai 5,7 juga. Lalu diikuti dengan persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga dengan nilai 5,6. Itu artinya di sini mahasiswa memiliki kesadaran diri akan potensi masalah dan kesadaran interpersonal. Selanjutnya, aspek-aspek yang memerlukan pengoptimalan lebih lanjut berada pada aspek yang paling rendah, yaitu ada pada nomor 4, kematangan intelektual dengan nilai 5,3. Selanjutnya diikuti dengan landasan perilaku etis, diri dan pengembangannya. Kemandirian perilaku ekonomis dengan nilai 5,4. Selanjutnya penerimaan diri dan pengembangannya, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan nilai 5,5. Itu artinya aspek-aspek yang berada di atas maupun tepat pada rata-rata nilai keseluruhan yaitu 5,5 memerlukan perhatian agar mampu berkembang secara optimal. Lalu yang kedua, interpretasi berdasarkan 8 butir tertinggi. Rata-rata tingkat capaian mahasiswa pada 8 butir tertinggi adalah 5,5, ditandai dengan garis berwarna oranye, dan nilai tingkat capaian akhir perkembangan di sini ditandai dengan diagram batang berwarna biru. Butir pertama ditandai dengan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, memiliki nilai tertinggi yaitu 7,4. Diikuti dengan butir kedua, kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan nilai 7,3, wawasan dan persiapan karir, dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga dengan nilai 7,1, kemandirian perilaku ekonomis, peran sosial sebagai pria atau wanita, dan penerimaan diri dan pengembangannya dengan nilai 7,0. Lalu peran sosial sebagai pria dan wanita dengan nilai 6,9. Artinya secara umum hanya mahasiswa yang menunjukkan capaian yang baik dalam aspek perkembangan dengan nilai yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga sangat penting dan berpengaruh positif terhadap capaian perkembangannya. Yang ketiga, interpretasi berdasarkan 8 butir terendah. Rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa adalah 5,5, ditandai dengan garis berwarna orange, sedangkan tingkat capaian akhir perkembangan mahasiswa ditandai dengan diagram batang berwarna biru. Nah, berarti dapat kita lihat nilai pencapaian paling rendah yaitu berada pada nomor 8 tentang kematangan intelektual dengan nilai 4,8. Lalu ada dua aspek yang muncul, landasan perilaku etis, penerimaan diri dan pengembangannya, dan kematangan intelektual yang menunjukkan bahwa aspek ini membutuhkan peningkatan. Nah, dari interpretasi 8 butir terendah yaitu kematangan intelektual menunjukkan bahwa kemampuan berpikir rasional dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan itu masih terbatas. Jadi, landasan perilaku etis yang muncul 2 kali dalam daftar aspek perkembangan berarti norma, nilai, dan hukum yang menjadi pedoman seseorang dalam bertingkah laku masih belum berkembang dengan baik. Lalu penerimaan diri dan pengembangannya.
yang muncul 2 kali juga. Sikap positif terhadap diri sendiri termasuk kelebihan dan kekurangannya masih belum berkembang dengan baik juga. Lalu ada juga kematangan intelektual yang muncul 2 kali, berarti cara berpikir rasional dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya itu masih belum berkembang sebaik aspek-aspek yang lainnya. Aspek-aspek dan nomor item yang terdapat ke dalam 8 butir terendah ini masih memerlukan peningkatan agar mencapai perkembangan yang optimal. Lalu yang keempat ada interpretasi berdasarkan profil individu. Profil individu di sini adalah interpretasi berdasarkan dari individu masing-masing dari suatu kelompok. Nah, jadi berdasarkan data ITP saya mengambil contoh mahasiswa pada nomor 1 dengan nama Fathina Tridayo. Lalu saya menandai rata-rata tingkat capaian perkembangan dengan garis berwarna abu dengan nilai 5,5 dan tingkat capaian perkembangan ditandai dengan diagram berwarna biru. Mahasiswa dengan nama Fathina Tridayo di sini dia memiliki perkembangan yang optimal pada aspek penerimaan diri dan pengembangannya dengan tingkat capaian perkembangan mencapai 6,3, selanjutnya diikuti oleh kesadaran tanggung jawab dengan nilai 6,0, selanjutnya diikuti dengan landasan hidup religius, peran sosial sebagai pria atau wanita, dan kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan tingkat capaian perkembangan 5,7. Sedangkan pada mahasiswa ini, aspek-aspek yang masih memerlukan pengoptimalan lebih lanjut adalah kemandirian perilaku ekonomis dengan nilai 4,7. Selanjutnya, kematangan emosional dan persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga juga masih membutuhkan pengoptimalan dengan tingkat pencapaian 5,0. Lalu ada kematangan intelektual juga masih memerlukan pengoptimalan dengan tingkat pencapaian nilai yaitu 5,2. Lalu landasan perilaku etis juga masih memerlukan perkembangan dengan nilai 5,3. Dan terakhir lalu ada wawasan dan persiapan karir dengan nilai 5,5. Nah, namun aspek ini juga masih memerlukan perkembangan atau pengoptimalan lebih lanjut agar perkembangan pada mahasiswa ini dapat menjadi sangat optimal. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.